Paham teman-teman ya? Ya, Bu. Nah, dari mana? Ini loh kurvanya mau saya tunjukin. Ini kan output. Output itu apa? Produksi kita. Ini apa? Sumbu datar. Sumbu tegak adalah kos. Kos aja dulu. Mau dipasang nanti biaya total, biaya tetap, biaya variabel. Pokoknya di sini aja. Di sumbu tegak. Yang lawannya itu mitranya itu output gitu ya. Kalau saya gambar, ini siapa ini? Kita mulai dari titik origin. Nah, itu yang membedakan antara variable cost dengan fixed cost. Variable cost itu adalah biaya yang dikeluarkan, ya, artinya biaya ini muncul atau ada kalau kita melakukan aktivitas produksi. Bapak dan Ibu pabrik roti nggak buat roti. Kenapa? Libur, Lebaran kemarin, seminggu, 10 hari, terserah ya, ikut aja. Nah, berarti si pabrik nggak usah beli tepung gandum, nggak usah beli telur ayam, tidak beli margarin ya, butter, beli bahan-bahan penolong lainnya, nggak usah. Berarti apa? Nol di sini dia. Ya, kalau kita taruh rupiahnya, nilai uangnya tidak dibeli kok. Ya, berarti dia tidak mengeluarkan biaya untuk membeli bahan-bahan yang sifatnya variable cost. Tapi dia akan tetap mengeluarkan biaya itu tadi. Ya, dia harus tetap bayar pajak, dia tetap harus bayar gaji security ya, yang jaga pabrik kita. Dia harus tetap bayar listrik yang digunakan untuk menerangi pabrik ya. Kalau untuk menggerakkan mesin, it's okay kalau dia produksi, tapi tidak okay kalau dia nggak produksi, berarti mesinnya berhenti dulu, istirahat dulu, ya kan? Nah, kalau ini kita jumlahin, ini nyatakan ya untuk fixed cost. Fixed cost itu adalah ini konstanta. Ini ya. Jadi kalau di nol dia mulai titik origin, tapi ini ada besaran, apa namanya? Sebut saja bilangan A, mau A besar, A kecil sama aja. Pokoknya ada nilai di sini. Nilai ini kita sebut konstanta. Ya. Nah, apa itu? Mana ini? Ini ditunjukkan. Variable cost itu mulai dari titik origin. Begitu Anda produksi Q1, misalnya saya mau bikin tadi 1000 roti, nggak akan sama biayanya dengan kalau saya bikin 10.000 roti. Nggak akan sama dengan saya bikin 15.000 roti. Nah, akhirnya apa? Maka kurvanya ini kalau saya nyatakan titik, kemudian saya hubungkan, terlukislah kurva ini. Ya, ini adalah total variable cost. Ini kan fixed cost-nya tingginya ini, ya. Nah, tapi yang fixed cost enggak. Jadi variabel itu adalah besarnya biaya yang sangat tergantung terhadap besarnya produksi. Makanya disebut dia total variable cost adalah fungsi dari produk, ya. Fungsi dari Q. Ini dalam persamaan matematiknya, ya. Nah, kalau fixed cost enggak sama sekali, maka dikasih tanda dicoret gini ya. Ini tanda ya. Terus ini kan tanda sama dengan ya same, terus saya batalkan dia. Saya kasih coret begini. Nah, berarti fixed cost itu bukan merupakan fungsi dari produksi. Kenapa? Tidak produksi saja kalau dia di sini ya, Bapak dan Ibu bacanya apa nih? Produksinya nol. Pabrik roti tidak buat roti. Ya. Iya toh. Tukang mie ayam nggak bikin mie ayam. Ya dia nggak ada. Ya kita cari beberapa restoran pada waktu Lebaran kemarin banyak yang tutup. Ya toh. Berarti dia di sini. Ya. Nol produksinya. Fixed cost-nya tetap ada, ya kan? Karena apa? Dia tetap harus bayar pajak, pabrik bayar pajak, pabrik harus bayar security, ya. Dan seterusnya, semua yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan output, gitu ya. Nah, inilah bedanya fixed cost dengan variable cost. Nah, kalau kita jumlahin, jatuhnya di mana? Nah, ini kalau Bapak hitung, ya, ini sejajar ya. Jadi besarannya itu sama. Ya, kalau ini besarnya tadi A, ke sini pun tetap A. Sampai kapanpun dia A. Gitu. Ya. Jadi, kalau nanti dia itu bagi biaya total, nah saya turunkan konsep biaya
satuan. Nah, ini disebutnya juga biaya per unit. Unit itu satuan ya. Kalau Anda belajar mata kuliah yang lain, misalnya manajemen keuangan dan lain-lain, ini unit ini disebut HPP, Pak. Teman-teman tahu HPP apa? HPP. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi, betul sekali, pinter ya. Jadi harga pokok, Pak. Kalau Anda hitung harga pokoknya temukan dulu. Jadi Anda memproduksi berapa harga pokoknya. Nah, di sini di manajer disebut average cost. Nah, Anda mau taruh berapa keuntungan yang mau diperoleh? Nah, Anda taruhlah marginnya mau berapa. Ya, karena margin itu nanti yang akan jadi profit. Ya, kalau perusahaan harus net. Net itu artinya apa? Sudah bebas dari pajak. Ya, kita udah hitung dulu pajaknya berapa. Yang net ini ya apa namanya? Earning before atau after. Ya, kalau masih kotor, masih ada unsur pajak di dalamnya, maka kita sebut earning before tax. EBT ya toh. Tapi kalau yang sudah kita bebaskan dari pajak, kan tadi saya katakan ada pajak kan di unsur biaya tetap itu. Nah, kurangkan dia, maka menjadi earning after tax. Ya toh. Yang after ini, inilah nanti yang akan dijadikan pada waktu rapat umum pemegang saham RUPS. Nanti ditanya, mana bagian saya? Kata pemilik. Ya toh, Bapak dan Ibu kan tahu susunannya, komposisi dari PT, perusahaan perseroan terbatas itu, ya. Ada hak pemilik. Pemilik itu ya owner, Pak, ya. Ownernya mau berapa? Nah, itu kan penentuannya di RUPS, ya. Kita akan menentukan berapa karena stakeholder itu banyak. Ya, salah satunya adalah employer, itu owner juga, direksi employer, ya. Kenapa? Direksi itu walaupun direktur utama, direktur, tetap aja dia orang gajian. Betul nggak? Orang gajian kan dia orang yang digaji. Iya, gitu. Bu, betul. Mau jabatan setinggi apapun, tetap dia orang gajian. Nah, makanya dia harus mengakomodir kepentingan owner, pemilik gitu. Ya, kepentingan ownernya apa? Nah, si owner ini akan diwakili oleh siapa? Kepentingannya akan diwakili, makanya ada apa? Bapak dan Ibu tahu diwakili oleh siapa? Komisaris. Wih, betul sekali, cerdas ya. Oke, saya mantap ya. Jadi ada BUD, ada BUC di situ, ya. Betul kan? Ya kan? Nah, kepentingan para pemilik itu akan diwakili oleh Dewan Komisaris, ya, BUC tadi. Ya, sedangkan kepentingan employer itu kan stakeholder juga, pemegang saham juga ya, karyawan, pemerintah dan lain-lain ya, termasuk ini. Kalau perusahaan kita maju, supplier kita kan senang. Ya, pemasok ya dan lain-lain itu stakeholder ya. Stakeholder di sini masuknya. Dia juga senang kan? Nah, karena ada kontribut di situ. Nah, berarti apa? Nah, BOD kepentingan kita diwakilkan oleh BOD. Kalau karyawan kan senang kalau dia jasa produksi keluar loh, ting-ting misalnya gitu ya. Oh, senang kita. Dapat berapa bonusnya kan begitu. Itu Anda. Ya, itu saya ya, nggak usah Anda lah, itu saya. Ya, saya juga senang ya. Nah, makanya komposisi bagian dari earning after tax. Nah, itu kan keuntungan kita. Ini yang harus net ya, harus bersih dari pajak. Kenapa? Kalau masih ada pajak jangan dibagi dulu, bebaskan dulu dari pajak. Ya, karena kita nanti akan dikejar oleh pajak ya, jadi harus bayar dulu pajaknya. Nah, setelah itu baru kita bagikan ya kan. Oh, direksi ini dapat bonusnya sekian, direksi ini silakan, itu masing-masing company aja, masing-masing perusahaan ya. Teman-teman udah tahu ya. Jadi ini saya turunkan sekarang. Yang tadi total saya buat unit ya.
Unitnya gimana? Saya mulai dari fixed cost. Nah, fixed cost itu kalau produksi itu 0,